Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Fitri dengan NPM 19042 akan menjelaskan tugas akhir terkait mata kuliah evaluasi pengajaran TI, yaitu menentukan tingkat validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Yang mana soalnya terdiri atas 10 soal objektif dengan jumlah siswa 10 orang. Yang pertama, kita akan menentukan validitas butir soal menggunakan rumus poin biserial. Seperti yang terlihat, rumusnya itu RP bis sama dengan MP dikurang MT per SDT dikali akar dari P per Q. Sedangkan untuk mencari MT-nya, MT itu adalah jumlah dari XT dibagi dengan N. XT di sini adalah jumlah dari siswa yang menjawab benar ke 10 atau dari butir soal pertama sampai butir soal ke 10. Untuk XT kuadrat yaitu nilai jumlah XT dikuadratkan. Untuk N sendiri adalah jumlah siswa yang menjawab benar per butir soal dari soal pertama sampai soal ke 10. Untuk mencari nilai P, caranya yaitu kita lihat pada butir soal pertama, berapa orang yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa yang ada. Di sini yang menjawab benar ada 7, berarti 7 dibagi 10 dapatnya 0,7. Untuk nilai Q sendiri, yaitu rumusnya Q sama dengan 1 dikurang P. Tadi kita mendapatkan nilai P-nya 0,7, berarti 1 dikurang 0,7 dapat hasilnya 0,3. Untuk tabel untuk kolom yang terakhir P dikali Q, kita kalikan saja nilai P dan nilai Q. Hasilnya nanti P kali Q ini dijumlahkan dari nilai butir soal pertama sampai butir soal ke-10 mendapatkan hasil 1,35 untuk jumlah P dan Q. Sedangkan untuk jumlah XT kita mendapatkan 83 dan XT kuadrat kita mendapatkan 703. Untuk mencari validitas butir soal, pertama-tama kita harus mencari rata-rata skor total. Yang mana rata-rata skor total ini kita membagi jumlah XT dengan jumlah siswa yang ada. Di sini XT kita dapat ada 83 dibagi dengan jumlah siswa 10 dapatnya MT-nya 8,3. Lalu selanjutnya kita mencari rata-rata skor total dari siswa yang menjawab benar. Rumusnya MP, kita simbolkan sebagai MP. MP itu total XT siswa yang menjawab benar di sini, pada tabel ini, dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab benar. Seperti yang terlihat pada foto ini, untuk butir soal pertama, MP dari 10 soal yang menjawab benar hanya 7 orang. Nah, dari nilai 8 sampai 7 ini, yaitu jumlah XT dari siswa-siswa yang menjawab benar dibagi dengan 7 orang tadi dapat nilainya 8,25. Begitu juga untuk butir soal kedua sampai butir soal ke-10. Setelah kita mendapatkan nilai MP per masing-masing butir soal, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghitung standar deviasi atau disimbolkan dengan SDT, yang mana rumusnya akar dari sigma XT kuadrat dibagi dengan jumlah dikurang dalam kurung XT kuadrat XT per N dikuadratkan. Jadi kita mendapatkan sigma XT-nya 703 dibagi dengan jumlah siswa 10 dikurang dengan 83/10 dikuadratkan.
Dapat di sini hasilnya 70,3 dikurang 68,89 dapat 1,41. Akar dari 1,41 dapat 1,87. Bisa kita bulatkan menjadi 1,19, tapi saya di sini menggunakan hanya 1,187. Setelah tadi sebelumnya kita mendapatkan nilai MT dan juga mendapatkan nilai MP per butir soal, juga telah menentukan standar deviasi dari soal tersebut. Langkah selanjutnya yang kita cari yaitu menghitung RP-BIS atau koefisien Bisera poinnya tersebut, yang dimana kita mencari RP-BIS-nya itu per soal. Jadi kita cari dari soal pertama sampai soal terakhir. Di sini untuk soal pertama, MP tadi kita dapat 8,25 dikurang dengan MT yang telah kita dapat sebelumnya 8,3 dibagi dengan SDT, standar deviasi, yaitu 1,187. Nah, hasilnya ini nanti kita kalikan dengan akar P per Q, yang mana P per Q ini kita lihat P dan Q-nya dari butir soal pertama. Butir soal pertama kita mendapatkan nilai P 0,70, untuk nilai Q-nya 0,30. Kita dapat hasil pembagiannya 2,33. Akar dari 2,33 akar dari 2,33 kita mendapatkan 1,526. Nah, hasil ini kita kalikan dengan min 0,16, mendapatkan hasilnya yaitu 0,024. Untuk soal kedua kita masukkan juga, dapat hasilnya 0,35. Untuk skor ketiga, untuk soal ketiga kita mendapatkan RP-BIS-nya 0,52. Untuk soal keempat kita mendapatkan RP-BIS-nya 0,154. Untuk soal kelima hasilnya 0,52. Untuk soal keenam memperoleh nilai 0,33, dan untuk soal ketujuh 0,35. Untuk soal ke-8 sampai soal ke-10 juga mendapatkan hasil 0,35 dikarenakan nilai MT dan nilai MP per butir soalnya juga nilai P dan Q-nya juga sama, maka hasil koefisien RP-BIS-nya juga sama. Dari perhitungan yang telah kita lakukan dari butir soal pertama sampai butir soal terakhir ke-10, didapatlah tabel kevalitan seperti berikut, yang mana untuk menentukan kevalitan suatu butir soal, nilai koefisien RP-BIS-nya harus besar dari 0,3. Untuk soal pertama kita dapatkan tidak valid karena hasilnya min, dan untuk soal keempat juga sama, tidak valid karena hasilnya 0,154. Dan untuk soal nomor 2, nomor 3, nomor 5 kita dapat hasilnya valid karena hasilnya di atas 0,3. Lalu untuk soal nomor 6 sampai soal ke-10 kita dapatkan valid dengan nilai koefisien RP-BIS-nya 0,33 untuk soal ke-6, dan soal untuk 7 ke 10 sampai soal nomor 10 kita dapatkan nilai koefisien sama sehingga semuanya valid. Setelah kita mendapatkan hasil validitas per butir soal dari soal pertama sampai soal ke-10, selanjutnya kita mencari reliabilitas soal dengan menggunakan metode KR20. Metode KR20 ini menggunakan ST,
yaitu varians, di mana varians ini cara mencarinya sigma xt kuadrat dikurang dengan sigma xt dikuadratkan dibagi jumlah siswa per jumlah siswa. Untuk rumus metode KR20 itu sendiri, rumusnya R11 simbolnya. R11 sama dengan K per K kurang 1 dikali dengan dalam kurung karawal adanya ST kuadrat dikurang sigma PQ per ST kuadrat. Dalam mencari suatu reliabilitas soal, pertama kita harus mencari nilai varian. Nilai varian ini kita masukkan dari nilai tabel atau nilai-nilai yang telah kita dapat dari tabel penolong yang pertama tadi. Untuk sigma xt kuadrat, kita tadi mendapatkan nilai 703. Untuk nilai sigma xt kita dapatkan 83. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga hasilnya seperti ini. Nanti kita kuadratkan terlebih dahulu, 83 dikuadratkan, lalu dibagi dengan 10, hasilnya dapat 688 per 0,9. Nah, dari hasil ini kita kurangkan 703 dikurang hasil pembagian di atas, kita dapatkan 14,1. 14,1 ini kita bagi dengan jumlah siswa 10 orang, mendapatkan nilai ST kuadratnya 1,41. Setelah kita mendapatkan nilai ST kuadrat atau nilai variannya, kita langsung masukkan ke dalam rumus untuk mencari reliabilitas menggunakan metode KR20 ini. Tadi siswanya ada 10, maka kita masukkan 10 di sini, dan di sini 10 dikurang 1. Di sini nilai ST kuadrat kita masukkan 1,41 dikurang dengan 1,35. 1,35 ini kita dapatkan dari jumlah keseluruhan nilai P dikali Q dari butir soal pertama sampai butir soal ke-10. Setelah kita kurangkan dan kita bagi, mendapatkan hasil 0,46 untuk nilai koefisien reliabilitasnya. Suatu instrumen soal dikatakan reliable jika nilai untuk koefisiennya di atas 0,7. Sedangkan untuk R hitungnya kita dapatkan 0,46, maka dapat ditarik kesimpulan instrumen soal yang kita cari nilai reliabelnya tidak reliable untuk diujikan. Setelah kita mencari validitas dan juga reliabilitas soal, selanjutnya kita akan mengukur daya beda soal tersebut dengan rumus D sama dengan BA per CA dikurang BB per CB, atau bisa disingkat dengan D sama dengan PA dikurang PB, di mana PA ini adalah jumlah dari kelas atas dan juga PB adalah jumlah dari kelas bawah. Untuk menentukan siswa mana yang termasuk ke dalam tabel kelas atas dan juga siswa mana yang termasuk ke dalam tabel kelas bawah, kita lihat dari siswa yang mendapatkan jawaban paling banyak benar dari butir soal pertama dan butir soal ke-10 itu masuk ke dalam kelas atas. Sedangkan untuk siswa yang mendapatkan jawaban benar paling sedikit, kita masukkan ke dalam tabel kelas bawah. Di sini terlihat untuk kelas atas kita mendapatkan 6 orang siswa, sehingga nilai PA-nya 6. Lalu untuk kelas bawah
kita mendapatkan 4 orang siswa. Setelah kita dapatkan nilai PA dan nilai PB-nya, masukkan ke dalam rumus. PA dikurang PB, berarti 6 dikurang 4 dapat 2. Untuk daya beda soal ini, nilai 2 ini termasuk dalam kategori cukup. Sehingga untuk soal pertama sampai soal ke-10 cukup dirasa beda pengukuran soalnya. Yang terakhir, kita mencari tingkat kesukaran soal dengan rumus P sama dengan B per CS, di mana B ini adalah jumlah siswa yang menjawab benar dan JS adalah jumlah siswa keseluruhan. Sebenarnya untuk mencari tingkat kesukaran ini hampir sama prinsipnya dalam mencari nilai P pada saat kita mencari validitas soal. Cuma di sini dengan simbol rumus yang berbeda. Setelah kita dapatkan nilai kesukarannya dari soal pertama sampai soal ke-10, maka kita bisa buatkan tabel yang seperti ini. Ada nomor soal 1 sampai 10 dan kesukarannya itu mudah. Kenapa mudah? Karena untuk rentang 0,7 sampai 1 itu dikategorikan tingkat kesukaran soalnya itu mudah. Sedangkan untuk di bawah 0,7 itu ada sedang dan juga sukar. Jadi hasil dari yang kita cari dari awal sampai ke tingkat kesukaran soal, pada validitas soal, butir soal 1 sampai butir soal ke-10 yang tidak valid hanya pada soal ke-1 dan soal ke-4, lebihnya valid. Untuk reliabilitas soalnya di sini tadi disimpulkan tidak reliable karena hasil koefisiennya 0,4. Dan untuk daya beda soal yang kita cari ini menunjukkan kesimpulan cukup dengan nilai 2. Dan untuk tingkat kesukaran soal, semua soalnya dikategorikan mudah. Mungkin hanya itu penjelasan dari pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam perumusan dan penjelasan saat melakukan uji validitas sampai uji tingkat kesukarannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.